Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada 2020. Pemerintah pusat ingin mengetahui apakah seluruh tahapan Pilkada hari ini menerapkan protokol kesehatan. Pemantauan digelar secara virtual dan disaksikan Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Menko Polhukam berpesan keadaan yang aman baik dari segi pencegahan penyebaran COVID-19 ataupun keamanan di beberapa daerah tetap terjaga sampai penetapan pemenang kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih banyak Pak Doni. Tahapan pilkada itu masih akan berlangsung terus sampai akhirnya keputusan final KPU yang diteruskan dengan pelantikan oleh pemerintah terhadap mereka yang dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih. Nah, oleh sebab itu teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, ya ada dua tantangan yang ke depan harus dihadapi. Pertama, penyebaran COVID. Ya, penyebaran COVID itu akan terus terjadi dan harus dikendalikan sampai batas tertentu. Sementara itu penghitungan suara di TPS 22 Kelurahan Manahan di Kota Surakarta, Jawa Tengah yang juga merupakan TPS tempat Gibran Raka Buming Raka mencoblos selesai dilakukan. Dari 314 terdaftar pemilih tetap yang tercatat di TPS 22, ada 208 suara yang masuk pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Pasangan nomor urut 1 Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa unggul dengan 171 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Bagio Wahyono dan FX Suparjo memperoleh 24 suara dan total suara tidak sah sebesar 13 suara. Di Depok, Jawa Barat, pasangan Muhammad Idris Imam Budi Hartono optimis bisa memenangi kontestasi pilkada. Dari hasil sementara hitung cepat, pasangan ini unggul dari Supriyatna dan Afifa Alia. Muhammad Idris merupakan petahana wali kota Depok yang bersaing dengan wakilnya saat ini. Di Tangerang Selatan, Banten, pasangan Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan unggul dalam penghitungan sementara pilkada. Posko pemenangan Ben Pilar di Serpong Utara, Tangerang Selatan pun mulai diramaikan para pendukung pada Rabu sore. Menurut rencana keterangan pers atas hasil hitung cepat pilkada akan disampaikan pasangan calon pukul 5 sore nanti. Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan bertarung dalam pilkada Tangerang Selatan diusung Partai Golkar dan 3 partai politik lainnya. Malam ini bisa enak tidur, bisa enak makan. Sebelumnya Komisioner KPU menyampaikan hasil pantauan pemungutan suara di wilayah Tangerang Selatan sejak Rabu pagi. Rombongan Komisioner KPU memantau ke sejumlah TPS yang berada di Tangerang Selatan. KPU menyebut di wilayah ini pemungutan suara berjalan lancar tanpa adanya kendala berarti. Protokol kesehatan dilakukan secara maksimal. Logistik pun sudah seluruhnya tersalurkan. Ketua KPU Arief Budiman memperkirakan tingkat partisipasi pemilih di Tangerang Selatan mencapai 70%. Untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan pilkada di Solo, Tangerang Selatan, dan Depok, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang sudah ada di sana. Kita ke Solo, Jawa Tengah, ada Reida Pulpi, dan nantinya juga kita akan pantau titik lainnya. Saya ke Reida terlebih dahulu. Seperti apa Reida pelaksanaan pilkada di Solo? Bagaimana partisipasi warga saat ini? Ya, Friska, partisipasi warga di Kota Surakarta ini memang antusiasmenya cukup tinggi. Tadi mulai pukul 7 pagi di TPS 22 atau di TPS tempat di mana Gibran juga ikut mencoblos. Ini memang sedang pukul 7 pagi tadi warga sudah mulai berdatangan dan tadi Gibran didampingi dengan istri dan juga adiknya datang sekitar pukul setengah 9 pagi untuk melakukan pencoblosan. Pencoblosan meskipun Gibran merupakan calon wali kota Surakarta namun juga tetap harus menaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan juga mengecek suhu tubuh. Nah tadi Gibran juga sempat berpesan dan juga berharap agar pilkada 2020 yang dilaksanakan di pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan lancar. Nah
Friska dan saudara, tadi penghitungan suara di TPS 22 Kelurahan Manahan Kota Surakarta sudah selesai. Gibran unggul dengan 171 suara, sedangkan Bagio Suparjo dengan 24 suara. Nah, saat ini saya sedang berada di posko pemenangan Gibran Teguh, di mana nanti sekitar pukul 4:30 sore akan ada konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Teguh dan Gibran. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, hasil hitung cepat yang berada di posko pemenangan Gibran Teguh ini per pukul 4 sore lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat, Gibran Teguh unggul dengan 83,44% dengan 171.097 suara, sedangkan Bagio dan Suparjo ini meraih 16,56% dengan 33.949 suara, dengan total suara tidak sah dan rusak ini sebanyak 28.099 suara. Ini tercatat total suara masuk dari 933 TPS dari 1.231 TPS yang ada di Kota Surakarta. Jadi kita masih menunggu hasil hitung cepat. Seperti apa hasil hitung cepat di rumah pemenangan atau posko pemenangan Gibran Teguh, dan juga sekitar pukul 4:30 sore nanti akan ada konferensi pers yang pastinya dengan menerapkan protokol kesehatan. Friska. Kita tunggu konferensi pers sore nanti terkait hasil sementara Pilkada serentak di Solo. Berikutnya bagaimana di Tangerang Selatan, kita temui Tifal Solesa. Tifal, Anda saat ini berada di posko pemenangan Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan. Sudah adakah keterangan atau bahkan klaim kemenangan sementara dari hasil yang sudah ada, hasil hitung cepat? Ini masih kami tunggu juga dari pihak tim sukses ataupun juga dari pasangan calon nomor urut 3 dari pemilihan wali kota Tangerang Selatan Banten, Benyamin Daphni dan juga Pilar. Sore ini sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat akan ada keterangan pers atau pernyataan kemenangan yang akan disampaikan oleh pasangan calon. Tapi tampaknya sejak awal ini pun kami sudah melihat sudah mulai berdatangan dari maupun juga pendukung dari pasangan calon untuk menantikan kedatangan dari keduanya begitu, San Serpong Utara Tangerang Selatan ini begitu. Kalau kita berkaca dari hasil survei yang ditayangkan kita melihat ada rentang perolehan suara menurut hasil survei dalam 40 hingga 42,3 dengan input data sampel begitu sudah lebih dari 90% dari dua lembaga survei setidaknya kalau saya lihat tadi sampai dengan saat ini. Angka ini sebetulnya masih akan terus bergerak, tapi tampaknya angka sudah mulai stabil sehingga bisa untuk saat ini sementara waktu bahwa pasangan nomor 3 unggul dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020. Data sejalan dengan hasil survei dalam rentang Agustus hingga Desember 2020. Yang teranyar saja atau yang terbaru tanggal 7 Desember 2020 lalu, pasangan nomor urut 3 diproyeksikan juga unggul dengan perolehan suara 34%. Disusul kemudian dengan pasangan Muhammad Saras dengan 20,8% dan juga Aziza Ruhamaben 10,5%. Kalau dari proyeksi Indobarometer disebutkan bahwa yang membuat akhirnya posisi pasangan nomor urut 3 ini unggul karena aktif dari masyarakat Tangerang Selatan atas kinerja dari tidaknya dari sang calon wali kota yang juga menjadi wakil wali kota saat ini di periode 2020. Ini juga yang masih akan kami tunggu keterangan resmi dari pihak pasangan calon, tapi setidaknya baru-baru ini wali kota Tangerang Selatan saat ini Airin Rahmidiani sudah tiba di posko pemenangan dan kita akan tunggu bersama yang akan disampaikan dari pasangan calon nomor urut 3 ini, Friska. Kita tunggu perkembangan terkini dari sana. Dari hitung cepat, Benyamin Pilar unggul sementara di Tangerang Selatan. Bagaimana dengan di Depok, Jawa Barat? Ada Eri Cesaria. Anda saat ini berada di posko pemenangan Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono. Apakah ada pernyataan terbaru dari sana, Eri? Ya, selamat petang, Friska dan juga saudara. Memang baru saja pernyataan resmi ini disampaikan oleh pasangan calon nomor 2 di Pilkada Depok 2020, yakni yang berasal dari Muhammad Idris dan juga Imam Budi Hartono. Mengingat memang Muhammad Idris ini adalah
petahana ataupun incumbent Wali Kota Depok, tadi dirinya pun sempat menyampaikan meskipun dirinya sudah membeberkan ataupun menyampaikan bahwa di beberapa TPS, sebagian besar TPS di Depok ini sudah memenangkan ataupun mengungguli sementara pasangan calon nomor urut 2, namun keduanya yakni adalah Muhammad Idris dan juga Imam Budi Hartono masih akan tetap menunggu proses perhitungan suara resmi yang akan berlangsung hingga tanggal 20 Desember yang mendatang. Selain itu juga tadi dalam pernyataannya Muhammad Idris juga sempat menyampaikan beberapa pernyataan-pernyataan renungan, mengingat bahwa dirinya juga sebelum menghadapi Pilkada 2020 khususnya adalah pemungutan suara yang terjadi pada 9 Desember ini, ada beberapa penghalang-penghalang, salah satunya adalah di mana dirinya ini sempat mengalami ataupun mendapati positif corona, dan dirinya pun juga memberikan pernyataan bahwa hal itu ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi para tim pemenangan untuk nantinya juga dapat menerima apapun hasil yang resmi yang dikeluarkan oleh KPU daerah Depok. Dan selain itu juga tadi sebelum akhirnya mereka melakukan istirahat ataupun isoma dalam proses penghitungan ini ataupun proses pemantauan perhitungan angka suara unggul ataupun tidak di Kota Depok, tadi Muhammad Idris pun juga sempat menyampaikan bahwa setidaknya selisih antara pasangan calon nomor 1 dan juga pasangan calon nomor 2 ini dipertahankan sebesar 15%, yang artinya angka 15% ini adalah angka yang dianggap sebagai angka pemenangan ataupun yang dianggap sebagai tujuan utama yang diharapkan dari pasangan calon nomor urut 2, yaitu dari Muhammad Idris dan juga Imam Budi Hartono. Tadi juga Imam Budi Hartono beserta juga Muhammad Idris sempat juga menyampaikan bahwa pemenangan ini tidak bisa secara mentah-mentah ditelan begitu saja, karena proses perhitungan pun juga masih akan terus berlangsung dan proses tersebut juga akan terus dipantau dari tim pemenangan nomor urut 2 di Kota Depok, yaitu Muhammad Idris dan juga Imam Budi Hartono. Sejauh ini memang juga di rumah pemenangan relawan dan juga tim dari pemenangan pasangan nomor urut 2 ini masih berada di lokasi, masih standby dan juga berjaga-jaga untuk memperhatikan proses perhitungan yang masih terus berlangsung di Kota Depok, baik itu di area Cilodong sendiri maupun juga di beberapa daerah-daerah lainnya yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Friska. Sejauh ini partisipasi pemilih di sana seperti apa, Eri? Ya Friska, kalau kita melihat mengenai partisipasi sendiri, kalau kita lihat dari pagi ini memang jumlah partisipasi dari daftar pemilih tetap di Kota Depok ini cukup antusias begitu. Dari 2 lokasi TPS yang digunakan oleh pasangan nomor urut 1 maupun juga nomor urut 2, ini dapat kita lihat juga kedua-duanya ini dapat memenuhi seluruh angka ataupun daftar yang disediakan oleh KPU daerah. Kita melihat dari angka yang ada di TPS milik ataupun TPS yang tadi sempat dilakukan pemilihan oleh calon wali kota Muhammad Idris, yakni di TPS 14 Depok, yang telah di mana dalam hal ini daftar pemilih tetap itu berjumlah 235 orang. Lalu kemudian yang memilih ini sudah ada sebanyak 141 orang. Ini artinya sudah lebih dari 50%, bahkan lebih dari 70% suara ini sudah masuk ke dalam kotak suara dan juga sudah dihitung. Dan antusias ini pun juga dapat dilihat dari TPS-TPS lain yang tadi juga sudah melakukan proses pemilihan, maksud kami sudah melakukan proses pemungutan suara yang berlangsung sejak pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang tadi. Friska. Baik, Eri Cesaria langsung dari Depok, Jawa Barat. Sebelumnya ada Tifal Solesa dari Tangerang Selatan dan ada Reida Pulpi dari Solo, Jawa Tengah.